Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para member yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat mengikuti kajian ilmu nahwu dan shorof pada hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam rangka memahami ilmu nahwu dan shorof untuk memudahkan kita memahami pesan Allah dan Rasul yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Salat dan salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairah, atas kesediaan para member untuk mengikuti kajian nahwu secara online ini. Sekilas sejarah tentang ilmu nahwu. Yang pertama adalah sebuah kejadian ketika beberapa orang sedang berlatih memanah, kemudian mereka salah sasaran atau sasarannya tidak tepat, lalu ditegur oleh Umar bin Khattab betapa parahnya kesalahan kalian dalam memanah. Mereka kemudian menjawab untuk membela diri, mengatakan bahwa nahnu qaumun muta'allimin. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahkan kesalahan kalian di dalam berbicara jauh lebih berbahaya daripada kesalahan kalian di dalam memanah. Harusnya ucapan itu adalah nahnu qaumun muta'allimun. Padahal mereka adalah orang-orang Arab. Ternyata mereka juga salah dalam pengucapan. Yang kedua adalah seorang sekretaris Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab dengan pengirim min Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Umar marah dengan perbuatan itu dan menyuruh agar sekretaris tersebut dihukum. Karena yang benar dari tulisan itu sebenarnya adalah min Abi Musa al-Asy'ari. Bahkan seorang sekretaris sahabat sekalipun apabila tidak belajar kaidah rentan melakukan sebuah kesalahan. Apalagi kita yang dasarnya bukan orang Arab. Yang ketiga adalah seorang dai di zaman Umar ibn al-Khattab membacakan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adzanu minallahi wa rasulih ilan nasi yaumal hajjil akbar anallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Lalu orang Arab tersebut membantah ayat tersebut karena di situ dijelaskan annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sesungguhnya Allah lepas tangan
dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa Allah lepas tangan dari orang musyrik dan Allah juga lepas tangan dari Rasulnya. Padahal kalau kita cek di Al-Quran, yang benar kaidahnya adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lepas tangan dari orang-orang musyrik. Selanjutnya, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang tabi'in bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, sekaligus sebagai murid dan sahabatnya Ali, ketika berjalan bersama anaknya, maka anaknya berkata, "Ma ahsanus sama." Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, "Bintang-bintangnya." Lalu anaknya mengatakan bahwa saya tidak sedang bertanya, namun saya sedang takjub dengan keindahan langit. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, lafaz ma ahsanus sama itu adalah pertanyaan, karena kata ahsanu setelah ma mengandung istifham. Adapun bahasa ta'ajjub, kamu harus mengatakan ma ahsana as-sama'a, heran baiknya langit. Perbedaan antara lafaz ahsanus sama'i dan ahsanas sama'a itu membuat artinya menjadi berbeda. Maka dia melaporkan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, mengungkapkan kekhawatirannya akan rusaknya bahasa Arab karena orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab. Yang keenam, Ali bin Abi Thalib mendengar seseorang membaca surat Al-Haqqah ayat 37, la ya'kuluhu illal khatun. La ya'kuluhu, tidak makan, hu pada makanannya ahli neraka, illa kecuali al-khatun, orang-orang yang melangkah. Ayat ini jika diperhatikan di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 37, yang benar adalah la ya'kuluhu illal khati'un, tidak makan pada makanannya neraka, illal khati'un, kecuali orang-orang yang salah atau berdosa. Orang Arab saja kadang-kadang salah dalam menyebutkan lafaz, apalagi kita yang bukan orang Arab. Bahkan dalam sholat kita sering kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya adalah kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah itu ada tasjid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu Allah kami menyembah dan hanya kepadamu Allah kami minta tolong. Perbedaan sedikit dalam bahasa Arab menimbulkan arti yang sangat berbeda. Jangan-jangan di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, seringkali kita menggunakan kalimat-kalimat yang salah sehingga mempengaruhi artinya. Maka itulah fungsi belajar bahasa Arab. Tujuan utamanya adalah untuk memahami pesan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan kaidah-kaidah yang benar. Maka sahabat-sahabat sekalian yang ingin terus memperdalam ilmu ini, insya Allah akan disampaikan. Tetaplah di dalam channel. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita. Syukran ala ihtimamikum.
Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.